Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Ibu Eli Agustina selaku penyuluh agama Kementerian Agama. Tema kita masih sama Bu Eli, yaitu motivasi untuk kebaikan. Tadi melihat bahwa background study selaras dengan apa pekerjaan yang sekarang gitu. Bahkan pun karir yang ditempuh juga, yaitu di dunia pendidikan anak gitu, secara parentingnya gitu kan. Dan terjun juga ke masyarakat sebagai penyuluh agama. Dan informasi yang kita dapat juga, Ibu mendapatkan penyuluh teladan ya. Yeah. Gitu. Bisa diceritain nggak Bu pertama kalinya? Ya, jadi itu event yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Pusat tahun 2021. 2021 ya. Jadi ada ajang untuk mencari kira-kira penyuluh teladan lomba ya, maksudnya jadi ajang adu kreativitas ya gitu ya. Nah, itu tahun 2021 pelaksanaannya di Bogor waktu itu. Jadi ada seluruh provinsi yang ada di Indonesia ikut. Jadi waktu itu saya agak ketar-ketir juga karena saya baru jadi penyuluh tahun 2018 ya. Iya, berarti terus ya baru masih jadi baru penyuluh, ya? masih baru dan itu udah langsung COVID kayak gitu ya. Bener-bener. Jadi belum sempat action sudah kerem kayak gitu. Nah, jadi karena diamanahkan oleh atasan, pokoknya harus ikut kayak gitu kan. Jadi karena memang sudah melihat basicnya, sudah punya karya dan lain sebagainya. Kemudian ya udahlah bismillah dengan niatnya tadi, kalau sudah disuruh sekali ini nggak bakal disuruh lagi nih kan kayak gitu kan ya. Niatnya itu nggak neko-neko kayak gitu kan. Jadi melakukan maksimal saja, melengkapi semua persyaratan. Tahun 2021 ikut waktu itu lomba dan ternyata alhamdulillah jadi juara 1. Nah itu yang sampai hari ini ya yang saya nggak nyangka gitu. Nasional ya? Ya nasional itu berhadapan dengan provinsi-provinsi lain yang mungkin secara keilmuan kemudian karya-karyanya justru jauh lebih besar daripada saya gitu. Tapi itu jadi saya anggapnya itu sebagai dibilang beban mungkin salah ya, mungkin amanah yang Allah berikan karena kalau sekarang namanya sudah ganti penyuluh award ya, penyuluh agama Islam award namanya perlombaan itu. Kalau zaman saya itu namanya penyuluh teladan. Jadi benar-benar saya secara pribadi ngerasa ketika dikasih gelar itu punya beban berat nih pundak gitu. Malu kalau saya tidak mampu mempertahankan gelar itu gitu ya. Jadi memantaskan diri untuk menjadi teladan bagi penyuluh-penyuluh lain itu yang berat. Nah itu. Iya. Karena amanahnya kan diberikan langsung menjadi juara 1 ya. Iya. Gitu. Dan kemarin berarti mengangkat penilaiannya seperti apa? Mengangkat tema apa sampai bisa mengalahkan provinsi-provinsi yang mungkin notabene tadi dari segi keilmuan mungkin dari lebih banyak lah mungkin yang di luar sana. Jadi yang saya angkat apa yang memang sudah saya lakukan di lapangan. Jadi saya mengangkat tentang anak-anak di Pasar Panorama itu ya. Jadi karena memang wilayah saya tinggal di Pasar daerah Panorama. Kekuasaan ya? Iya, daerah preman pasar gitu ya. Di Pasar Panorama, kemudian sekolahnya juga di Pasar Panorama. Jadi yang saya angkat itu adalah bagaimana anak-anak di Pasar Panorama ini penting sekali untuk disentuh dengan pendidikan agama. Karena kan pasar itu adalah tempat yang dibenci sebenarnya kan ya, tempat terbanyak terjadinya transaksi kemaksiatan, kemudian pokoknya rentan lah ya. Jadi kalau anak-anak ini tidak diperhatikan, maka nanti kekerasan, kemudian tindakan-tindakan yang negatif lainnya mungkin akan banyak, semakin banyak ya, karena memang pasar itu kan tempatnya yang negatif. Jadi bagaimana setidaknya kami memberikan alternatif pendidikan agama untuk orang-orang pasar di Panorama. Jadi yang orang tuanya berjualan bisa menitipkan anaknya di Pasar Panorama, dan itu luar biasa ya perjuangannya. Iya, karena memang kami kan kalau ada yang tahu mungkin namanya MIL Muhajirin ya. MIL Muhajirin, jadi bawa nama besar Muhajirin mungkin yang kita sudah tahu seperti apa, dan merubah branding Muhajirin yang mungkin tadinya tidak baik menjadi baik itu perjuangan. Iya, perjuangan. Tapi alhamdulillah guyur ya pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang walaupun perubahannya tidak langsung signifikan, tapi paling tidak kami sudah melihat bagaimana anak-anak yang tadinya mencuri itu sudah bisa jadi imam sholat. Itu saja sudah membahagiakan kayak gitu kan. Progres dari anak-anak ya. Progres yang kecil seperti itu saja sudah membahagiakan. Sudah berapa lama berarti Bu berdirinya? Sebenarnya kalau madrasah ini udah lama ya. Udah lama. Jadi kami tinggal melanjutkan, tapi yang di bawah pengasuhan saya itu dari mulai tahun 2015 ya.
2015 ya? 2015 sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Dan alhamdulillah berguyur tadi. Iya, berguyur. Walaupun mungkin dari segi fasilitas kalau ke sana itu masih sangat memprihatinkan, tapi insya Allah ya namanya tadi balik lagi. Iya, yang tapi mudah-mudahan juga ada orang-orang yang baik juga melihat dari pagi ini gitu Iya, kan, mudah-mudahan ya. yang mau membantu juga, yang mau ini juga gitu kan, bahwa ya banyak loh sebenarnya permasalahan yang bisa kita lihat, dan ibu itu mengangkat ke tadi pemilihan dari penyuluh teladan tadi ya. Iya, oke. Kayak gitu. Karena saya yakin kalau kita melakukan kebaikan nanti insya Allah akan balas gitu ya. Amin. Nah, kalau dari apa yang sudah dilakukan mungkin dari 2018 ya tadi, kayak gitu kan, udah dapat award tadi udah dapat nih gitu kan. Dari pengalaman bisa diceritain nggak, mungkin awal-awal tantangan yang dirasakan menjadi penyuluh agama seperti apa? Iya, jadi itu tadi, karena begitu di awal bergabung jadi penyuluh agama ini saya sudah memegang branding itu tadi kan ya, itu sebenarnya beban yang berat untuk saya. Jadi benar-benar saya harus belajar dari nol ya, bagaimana menghadapi ibu-ibu majelis taklim itu kan tidak bisa langsung ini ya, harus ada trik-triknya tersendiri. Kemudian anak-anak TPQ dan lain sebagainya, ketemu dengan masyarakat itu bagaimana, bahkan berhadapan dengan teman-teman sesama penyuluh pun itu tentu ada dinamikanya gitu ya. Jadi sejauh ini ya, saya masih merasa nyaman kayak gitu kan, enak di penyuluh agama ini, sudah sesuai dengan passion yang memang saya inginkan. Jadi bisa ngerasakan enaknya jadi penyuluh agama tuh gitu, bisa ngerasakan banyak sekali warna kehidupan. Saya bisa ngajar di sini, saya bisa ketemu ini, lagi bosan ngantor saya tiba-tiba diminta untuk ngisi majelis taklim di sini kayak gitu. Jadi itu jadi warna tersendiri yang membuat saya jadi terpacu mengupgrade diri terus kayak gitu ya. Oh, ini diminta materi ini, sementara kita nggak tahu nih, kita harus belajar dan lain sebagainya. Jadi seru pokoknya ya. Berarti tantangannya itu mesti belajar setiap hari kayaknya. Ya gitu. Karena dengan segmen yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda juga, pasti berbeda juga cara penanganannya gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk awal-awal oke lah, kan basically keilmuan mungkin secara teori tahu nih gitu kan. Untuk mendapatkan perhatian mungkin dari awal-awal, apa yang ibu lakukan mungkin ke masyarakat? Ada nggak cerita-cerita unik yang awal-awal bisa menjadi inspirasi juga mungkin para pemirsa sekarang? Jadi banyak sebenarnya ya kisah yang mungkin saya alami, walaupun mungkin tidak sehebat teman-teman para ustadz yang di luar sana, mungkin kan ustadz-ustadzah di luar sana, tapi banyak. Salah satunya adalah suatu ketika saya pernah diminta oleh teman-teman ICMI, kebetulan saya juga bergabung di ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ya. Jadi waktu itu kami sama-sama menyalurkan bantuan di lokalisasi ya, di RT 8, dan sedikit diberi tausiah ibu-ibunya gitu ya, diberi pengajian lah kayak gitu ya. Jadi sambil diberikan sembako kayak gitu ya. Nah, begitu selesai saya mengisi tausiah dan kemudian sembakonya sudah dibagikan, ada ibu-ibu yang meluk kayak gitu ya. Yang meluk terus merasa terima kasih sudah diperhatikan kayak gitu kan, terima kasih sudah didatangi kayak gitu kan, sambil didoakan sehat kayak gitu kan, tidak akan rezekinya tambah banyak dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu menyentuh sekali, bahwa ternyata di Bengkulu ini yang belum begitu pelosok-pelosok betul kayak gitu kan, itu banyak sekali warga yang tidak tersentuh dengan pendekatan keagamaan gitu ya, dengan kedatangan para ustazah atau orang-orang yang memang peduli terhadap mereka. Itu masih banyak di Bengkulu. Bahkan pun juga di Bengkulu juga masih termasuk minim juga ya, Bu ya. Maksudnya pesantren-pesantren yang benar-benar fokus mungkin ke agama, entah itu mungkin ke hafalannya, ke dakwanya kan, dibandingkan mungkin di Pulau Jawa ya. Kalau dibandingkan dengan Pulau Jawa mungkin ya, tapi kalau sekarang kalau saya melihat justru menjamur ya sekarang, sudah mulai banyak. Tapi memang mungkin harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan lain sebagainya. Ya tentu balik lagi kan ya, kadang masalah kita itu masalahnya di dana kayak gitu, anggaran dan lain sebagainya. Tapi saya melihat Bengkulu ini sekarang sudah sudah sangat mendukung pendidikannya. Pendidikan keagamaan itu sudah banyak. Kalau di data Kementerian Agama itu angka jumlah lembaga yang minta izin operasional itu semakin banyak. Semakin banyak. Ditahan dulu tapi ceritanya siap, tentang pendidikan ininya gitu ya, kayak gitu. Bagaimana mungkin situasional di Bengkulu juga nanti bisa diceritakan dari sudut pandang dari Bu Eli sendiri. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.